Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbari Hukum Keluarga, channel yang siap mengawal teman-teman untuk bergabung menjadi keluarga besar Mahkamah Agung. Selamat saya ucapkan buat teman-teman yang dinyatakan lulus ya, dan menjadi ya udah 98% lah aku bilang kalau kalian ngikutin perlengkapan berkas ini diterima menjadi pegawai Mahkamah Agung. Oke, yang ngerasa channel ini bermanfaat buat temen-temen, silahkan tulis komen di bawah. Semoga bisa jadi referensi buat adik-adik kalian nanti, ya, junior-junior kalian nanti yang nanti akan berjuang untuk bergabung menjadi keluarga besar Mahkamah Agung. Oke guys, kali ini aku ngejelasin tentang uh, peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir pengadaan CPNS di lingkungan Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2023 untuk segera mengisi daftar riwayat hidup dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada laman https://snbkn.go.id pada tanggal 23 Januari sampai 21 Februari. Jadi kalian itu diberi kesempatan enak banget kayaknya. Lama ya, 1 bulan ya, sekitar 1 bulanan. Tapi selama 1 bulan ini saranku ya kalau bisa lebih cepat lebih baik. Tapi jangan terlalu cepat-cepat juga lah. Di tanggal-tanggal 4 Februari lah kalian apanya? Nguploadnya. Kalau ngurusnya dari sekarang. Kenapa aku bilang dari sekarang? Karena kayak surat kesehatan, apalagi surat rohani itu, kadang ada beberapa rumah sakit daerah itu yang dia misalkan seminggu sekali baru ngadain ujian atau sebulan sekali. Nah ini susah nanti buat kalian kalau misalkan dientar-entarin ya. Jadi saranku sih segera aja, kalau bisa ada yang bisa langsung diurus, segera diurus. Tapi kalau bisa sih dengerin videoku dulu, tonton sampai habis, tonton sampai selesai. Semoga jadi modal buat kalian nanti biar nggak salah pemberkasan. Oke ya. Jadi mulai tanggal 23 Januari sampai dengan 21 Februari 2024, mulai besok berarti. Baru boleh lakukan upload-upload gitu ya. Oke, yang pertama, pas foto terbaru memakai pakaian kemeja warna putih dengan latar belakang warna merah diwajibkan pas foto studio format file JPEG. Ya, di sini kan kemeja putih ya, kemeja putih, lengan panjang lengan pendek ya nggak masalah. Saranku sih lengan panjang aja. Terus berwarna latar belakang merah, bang, merahnya merah marun, merah apa? Sembarang aja, yang penting merah. Dan diwajibkan pakai pas foto studio. Kenapa pakai pas foto studio? Karena nanti biasanya foto-fotonya ini pertama digunakan buat nemtek biasanya, terus digunakan untuk latsar juga, digunakan untuk eh, file-file yang butuh resolusi yang bagus. Kalau kalian fotonya pakai iPhone, HP gitu ya, atau takutnya pencahayaannya kurang, resolusinya kurang, ya rugi kalian sendiri. Aku kemarin kalau nggak salah sekitar 15.000 foto studio itu. Nggak di studio-studio yang mewah banget, enggak, kayak tempat fotokopi yang pas foto 5 menit jadi udah gitu, sekitar 15.000 20.000 jadi fotonya ya. Saranku ke foto studio biar enggak, ya tadi resolusinya harus bagus gitu. Selanjutnya, oke, ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar. Scan ijazah dan transkrip nilai asli bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, ijazah dan transkrip nilai yang telah ditetapkan penyetaraannya oleh kementerian. Oke, bla 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 bla. Ya jadi ya, nanti mungkin teman-teman untuk jenis filenya, dokumennya itu di SSCASN pas mengunggah itu ya. Nanti ada rinciannya entah berapa KB, entah berapa bentuknya PDF kah atau apa. Karena aku nggak bisa nggak akses ke sana gitu ya. Karena udah jadi PNS nggak bisa masuk ke SSCASN lagi. Jadi ini setidaknya gambaran ya, ijazahnya seperti ini, gambarnya dan transkrip nilainya seperti ini. Biasanya kalau kalian gabungin aja di merged gitu ya, digabungin pakai I love PDF. Nah, pastikan bentuknya nggak terbolak-balik ya. Kalau misalkan landscape seperti ini ya landscape seperti ini ya, halaman 1 halaman 2-nya. Pokoknya ikutin berapa ukurannya, biasanya nggak lebih dari 500 KB atau 1000 KB ya, jadi diikutin aja persyaratannya. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Aku yakin sih kalau kalian ngikutin lah, diterima lah. Kalau salah-salah dikit tuh aman-aman aja kayaknya. Sudah.
Selanjutnya daftar riwayat hidup. Ya nanti kalian mengisi lah, itu namanya daftar riwayat hidup ya. Sekolah kalian, terus pengalaman pekerjaan, terus eh, pendidikannya, terus keluarga, saudara, ya diisi aja. Cuman yang bikin membeda, kita baca dulu ya. Daftar riwayat hidup hasil cetak atau print out DRH dari laman https sscasnbkn.go.id yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai. Jadi pertama itu kalian nanti ngisi kan di https, ya di sscasn lah ngisi, habis diisi baru kalian print. Ya, di print nanti hasilnya itu seperti ini. Ya, di print seperti ini. Nanti ada di bagian sini nih kosong nih, yang aku kasih tanda ini kosong. Ditulislah pakai pulpen bertinta hitam. Ditulis, saya ingat ya, kapital balok, nggak huruf kecil ya dia. Nggak awalnya kapital sisanya kecil, nggak. Semuanya ditulis dengan huruf kapital. Nah, seperti ini contohnya besar semua ya. Ditulis. Nanti di bagian akhir itu ada nama peserta. Nah, itu dikasih materi 10.000 baru tanda tangan. Setelah ditandatangan baru di-scan, baru di-upload. Ingat kalau nggak salah itu ada 6-7 lembaran ya, 5-6-7 lembaran. Kalian pastikan ketika kalian scan halamannya nggak ada yang terbolak-balik dan pastikan halamannya itu ada semua. Soalnya pengalamanku, aku ada satu halaman yang nggak ke-scan. Sampai aku dicari sama orang Mahkamah Agung, ditelepon disuruh melengkapi. Kan sayang ya. Mungkin waktu itu aku beruntung aja ditelepon. Coba bayangkan kalau kurang satu itu jadi TMS. Apa enggak nyesel seumur hidup kan? Nah, jadi pastikan nanti pas scan halamannya sudah sesuai. Oke, selanjutnya nomor 4, surat keterangan catatan SKCK ya, perihalnya pengangkatan CPNS. Masa berlaku sampai dengan Mei 2024. Nah, nanti ini di SKCK itu ada di sini perihal. Nah, ini nih. Nah, aku dulu kan perihalnya persyaratan pengangkatan CPNS. Nanti kalian juga perihalnya ya pengangkatan CPNS. Terus di sini kan ada nih berlaku dari tanggal sampai dengan, nah di sini nih ada yang aku tutupin ini ya. Nah, nanti kalian di sini pastikan tanggalnya itu sampai dengan Mei 2024. Seperti inilah bentuk SKCK itu ya. Aku 30.000 bayarnya. Habis 30.000 sehari jadi. Aku datang jam 9-an itu jam 12 jadi. Dan gak ada pungli ya. Udah ikutin aja. Terus surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Perihalnya pengangkatan CPNS. Oh, jadi kalau kalian itu perihalnya tentang pengangkatan CPNS. Pertama, dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dimuat dan ditetapkan mulai tanggal 23 Januari 2024. Oke. Jadi dokternya boleh PNS, ya. Boleh nggak PNS asal di rumah sakit daerah. Simpelnya seperti itu ya. Dan tanggal di surat tanda tangan dokter yaitu minimal tanggal 23 Januari 2024 ya. Terus, jika surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani memiliki nomor surat yang berbeda, wajib diunggah dengan multi-page atau dalam satu file. Ini aku jelaskan. Oke, nah, jadi ini contohnya ya, ini punya aku. Pertama, di sini ya, kalian nih keperluan. Ini kan aku untuk melengkapi persyaratan pemberkasan pengangkatan CPNS menjadi PNS ya. Nah, kalau kalian tadi apa tadi persyaratan CPNS ya. Nah, itu nanti kalian tinggal ganti di poin yang ini. Terus ya ini untuk keperluan persyaratan pemberkasan pengangkatan CPNS. Kalau kalian kan persyaratan CPNS tadi ya, Pak. Nah, itu disesuaikan keperluannya pertama itu. Terus nah di sini aku jelaskan dulu. Aku surat kesehatan ini sekitar 1 jutaan aku buatnya. Sekitar 1 jutaan. Jadi suratnya itu aku ada pernah 4 kali lah aku bikin surat kesehatan ini. Ada satu surat itu yang nomor suratnya ini satu aja. Jadi dia berkesinambungan, nomor suratnya satu. Habis itu
ada 2 lembar, satu keterangan kesehatan, satu mental rohani. Nah, itu boleh aja. Tapi kalau misalkan ini kan nomor suratnya berbeda nih, ada 2 nih. Ini 4413, ini 440. Nah, jadi sama Mahkamah Agung ya digabungin, pakai I love PDF, kalian gabungin. Terserah mana kesehatan duluan atau rohani duluan ya, terserah aja, nggak ada ketentuannya. Yang penting bagus ya, maksudnya kalau misalkan bentuknya foto seperti ini ya foto, kalau landscape dua-duanya. Terus pastikan di sini ya, aku di sini dokter pemeriksa. Nah, yang tanggalnya di sini kalian harus tanggal minimal 23 Januari ya sampai 21 Februari ya. Jangan sampai lah 21 Februari ya. Di sini minimal 23 Januari ya. Terus, nah di sini kan ada NIP-nya. Nah, NIP-nya ada ciri-ciri dokter PNS. Saranku sih kalian bilangnya yang dokter PNS aja ya, jangan yang dokter nggak PNS. Tapi kan boleh bang, ya nggak apa-apa. Aku bilangin kalian jaga-jaga aman aja gitu ya. Kalau bisa nah terus aku di rumah sakit jiwa daerah. Nah cari aja RSUD lah. Biasanya kalau RSUD hampir mayoritas dokternya itu ya PNS. Intinya gimana caranya kalian dapat surat kesehatan seperti ini bentuknya. Mau kalian bang di sini nggak ada MMPI ya gitu ya. Ya nggak masalah. Di sini bang nggak ngerjain 600 soal, cuma 100 soal aja nggak masalah. Yang penting kalian bisa dapat surat keterangan seperti ini. Misalkan di sini cuma diajak ngobrol aja bang, tapi kalau kalian bisa dapat surat keterangan seperti ini, contohnya sudah cukup sih. Nah kemarin seperti ini sudah cukup. Terus lagi, nah ini surat keterangan nafza. Nah, seperti ini punyaku kemarin ya. Ada nomor suratnya. Kita baca dulu. Surat keterangan tidak mengkonsumsi bebas narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya perihal pengangkatan CPNS. Terus ditandatangani oleh dokter dari rumah sakit pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan lembaga yang diberi kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dibuat dan ditetapkan mulai tanggal 23 Januari 2024. Biasanya rumah sakit daerah itu ada paketan ya, kesehatan sehat jasmani, bebas narkoba sama rohani. Ya udahlah, kalian di satu tempat aja, nggak usah beda-beda ya. Nah, nanti perihalnya di sini untuk pengangkatan CPNS. Perihalnya di sini untuk pengangkatan CPNS ya. Aku intinya sih suratnya seperti ini. Cuman ada lembaran berikutnya ya. Lembaran berikutnya ya. Intinya aku negatif lah, negatif gitu ya. Ya intinya seperti itu sih. Nggak ada harus. Nah pertanyaannya, bang harus puasa gak bang? Sebelum itu nggak ada, aku nggak ada puasa gitu. Udah puasa itu kalau nggak salah itu buat operasi ya. Ya udah kalian kalau apa minum aja, ya minum-minum kelapa. Misalkan kalian perokok, nggak tahu ya, aku kan bukan perokok ya. Ya minum-minum yang baik. Ya minum-minum kelapa katanya bisa bersihin paru-paru. Ya ikutin aja, minum air putih yang banyak sebelum. Karena kemarin itu cuman diambil darah sama tes urin, udah 2 itu aja, nggak ada yang kayak lainnya gitu. Nggak ada sih, cuman 2 itu aja ya. Oke. Dan ingat tadi tanda tangannya, nanti kan dokter ini ada tanda tangan, ini ada halaman berikutnya nih tanda tangan. Tanda tangannya pastikan tanggalnya ya, 20, minimal itu 23 Januari tahun 2024. Selanjutnya surat nomor 7, surat pernyataan. Format surat terlampir, surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial 12, tanda tangannya oleh peserta di atas metre 10.000. Nah, tanda tangan pastikan pakai tinta hitam ya. Jadi diisi aja nama Rifki Akbari, NIK. Kalau aku sih ngisinya kemarin sampai provinsi, jenjang pendidikan S1, jurusan hukum keluarga, jabatan kalian kan klerek analis perkara peradilan. Terus dikasih materi 10.000, terus tanda tangan. Nggak tahu aku nih ya ketentuannya kalian kayak gimana. Menurutku sih pakai materai yang materai yang 10.000 asli ya, bukan yang materai. Terus di sini pastikan tanggalnya ya, di atas tanggal 23 Januari, di bawah 21 Februari. Namanya pakai gelar apa enggak bang? Enggak sih, kalau aku kemarin enggak. Dikasih lingkaran gini apa enggak bang? Ya dikasih lingkaran boleh, enggak juga enggak apa-apa. Itu bukan hal yang bisa menjatuhkan kalian sih. Terus
Surat pernyataan tidak meminta perpindahan penempatan. Nah, suratnya diketik ulang. Ingat ya, suratnya diketik ulang, ditandatangani oleh peserta di atas materai 10.000, tanda tangan di sini. Set. Seperti ini. Oke, ya. Pastikan tempat tanggal lahir nih. Biasanya kalian saking semangatnya nulis tanggal lahir tuh tahun ini. Aturan kan tahun kelahiran. Kalau aku nih sengaja lah aku salah-salahin ya. Nah, balik kapan 21 September 2024. Aturan ya sebagaimana mestinya. Diperiksa aja dulu sendiri gitu ya. Kalau enggak misalkan ada pasangan, nah, periksa pasangannya. Kalau jomblo ya kalian bisa meminta saudara atau orang tua sebelum diupload itu. Ada kayak yang salah, pastikan. Kalau sendiri tuh kadang kita ngerasa, "Oh iya ini bener nih." Padahal udah kita cek berkali-kali, padahal ada yang salah gitu ya. Karena kita udah ngerasa bener. Nah, mending minta bantuan teman lah sebelum kalian upload, minta diperiksakan ulang. Oke. Kok nggak DM aku aja dah di Rifki Al-Bukhari di Instagram. Nanti ku bantu periksakan kalau nggak sibuk ya. Oke, sudah itu aja. Selanjutnya kita baca, ini bentar aja paling. Apabila peserta ini dinyatakan lulus dalam tahap akhir pengadaan CPNS, tidak melengkapi dokumen sampai batas yang ditentukan 21 Februari, maka tidak memenuhi syarat. Kalau dia tidak memenuhi syarat, nanti biasanya ada penggantinya. Nah, nama-nama penggantinya ini namanya yang misalkan dinyatakan yang diterima 1.400 jadi 1.401. Nah, nanti itu yang naik ke atas ya. Yang peringkat 1.401 itu. Terus, apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir pengadaan, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai sesuai format template yang tercantum. Oh ya, ini download aja di halaman website Mahkamah Agung, diisi. Terus, kalau dia telah mendapatkan NIP, kemudian mengajukan pengunduran diri, wajib membayar ganti rugi 15 juta. Ya, sayang ya, jangan kayak gitulah. Misalkan mau mengundurkan diri dari sekarang aja gitu, karena biar bisa diganti sama peserta yang ada di bawahnya. Takutnya kalau udah ada NIP itu sulit untuk diganti sama peserta yang ada di bawahnya karena NIP-nya sudah muncul, diajukannya itu susah ya. Jadi pastikan betul-betul. Tapi kalau kalian misalkan nggak ngambil, nanti kan disanksi tidak dapat mendaftar CASN pada satu periode berikutnya. Misalkan di 2024 kalian keluar karena pengen ada cakim ya, kalian kemungkinan besar sih nggak bisa ikut tes tersebut karena ya di blacklist lah bahasanya. Satu periode aja, periode berikutnya bisa ikutan. Terus peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagi para peserta yang memberikan keterangan tidak benar atau palsu, maka bisa dicabut setelah diangkat menjadi CPNS atau dibatalkan kelulusannya. Ya, misalkan contoh ijazahnya palsu, nah gitu ya. Nah, itu bisa dicabut. Sisanya sih aman-aman aja. Terus petunjuk pengisian DRH dan kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta. Oh, nanti kalau cara ngisi DRH-nya. Terus berdasarkan surat edaran, materainya ya, kalau sudah pernah digunakan, jangan digunakan tempat yang lain. Pokoknya beli materai baru aja nggak apa-apa lah. Nanti kalian juga tergantikan dengan gaji kalian ya ketika jadi PNS gitu kan. Jadi materainya benar-benar materai kalian beli sendiri, jangan tempel, jangan editan, nanti bakal ketahuan soalnya. Nanti kalau kalian tetap memaksakan, nanti jadi tidak memenuhi syarat. Oke, disuruh mantau terus berikutnya website Mahkamah Agung. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Oke. Nah, tidak dipungut biaya. Pokoknya jangan ada lah kalau ada yang kayak nanti bayar 30 juta, 50 juta. Ah, itu lawas-lawas itu orang-orang dahulu ya. Kalau sekarang tuh udah berintegritas kita. Biar apa ya, teman-teman nanti gabung PNS ini biar aku tuh kayak males tuh kayak orang-orang, ah PNS mah kerjanya apa sih? Oh, nanti kalau teman-teman nih masuk jadi PNS, banyak kerjaan kita gitu loh. Apa sih cuma ngelayanin pihak? Cuma ngelayanin pihak tuh loh beda-beda dia karakter-karakter. Ada yang baru datang udah marah-marah. Loh, belum dilayani dia udah marah-marah ya. Namanya orang kan bercerai atau punya masalah ke pengadilan ya. Ya bawaannya kan juga pasti marah-marah gitu kan. Makanya kalau ada masyarakat yang bilang ASN tuh kan kerjanya apa? Paling cuma honorer yang kerjanya banyak. Ya,
Kalian nggak ngerasain aja, nanti kita buktikan aja ya. Nah, buktikan aja ke masyarakat yang ngomong kayak gitu bahwa ASN era sekarang, era kita ini, CAT itu susah itu kan, betul-betul pure yang memang menghasilkan pegawai-pegawai yang unggul, generasi emas Mahkamah Agung tahun 2045 gitu. Terus kelulusan standar prestasi ya, ini karena memang kalian yang terbaik ya. Jangan lupa jika konten ini membantu kalian atau selama konten yang aku buat membantu kalian, tulis di kolom komentar ya. Bang, sangat membantu Bang, sangat membantu Bang. Karena komen kalian tuh sangat jadi apa ya, motivasi aku buat ngedit video di kala kesibukan yang banyak ini. Ya, terus sudah. Oke, guys, 20 menit. Mungkin ini bisa membantu kalian. Jika ada yang bingung atau masih ada yang ingin tanyakan, tulis aja di kolom komentar. Minta doanya semoga aku akan terus konsisten bantu kalian untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan. Sorry kalau agak lama balesnya karena papi anak dua sekarang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.